Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di Ragam Solusi kita, dan hari ini ya Ragam Solusi kita akan memberikan kalian tutorial mulai dari nol sampai mahir berkendara roda 4 ya sahabat Ragam Solusi kita. Dan kita langsung saja yang pertama, cara membuka kunci ya kalau menggunakan kunci manual, tidak menggunakan kunci otomatis. Kalau diputar ke kiri itu untuk membuka pintu ya sahabat Ragam Solusi kita. Kemudian kalau diputar ke kanan itu untuk membuka pintu. Oke. Sekarang kita akan melakukan pengenalan panel-panel yang ada di dalam kabin kendaraan. Ini khusus untuk pemula ya sahabat Ragam Solusi kita. Dan saya akan terus menguploadkan video sampai kalian benar-benar mahir nanti ya. Oke, sekarang saya sudah berada di dalam kabin. Dan di sini saya akan menjelaskan yang penting-penting saja sahabat Ragam Solusi kita, tidak berbelit-belit. Yang paling penting yang perlu kita ketahui berdasarkan pengalaman ketika saya belajar berkendara pada tahun 2007 lalu ya sahabat Ragam Solusi kita. Oke. Ini yang pertama, posisi kunci kontak ya. Kunci kontak itu persis berada di bagian kanan bawah stang setir kita. Ketika kita melakukan kontak sekali, itu untuk membuka kunci stang ya, atau membuka kunci mesin. Kemudian ketika kita putar yang kedua kali untuk mengonkan mesin, seluruh elektrik mesin yang ada dalam kendaraan. Kemudian ketika kita putar lagi itu untuk starter ya, untuk menghidupkan mesin sahabat Ragam Solusi kita. Saya yakin itu pasti nanti akan lebih mudah. Kemudian yang paling penting untuk kita ketahui itu adalah persneling atau tuas gigi ya. Kita anggap saja sebagai tuas gigi. Ini adalah tuas gigi sahabat Ragam Solusi kita. Dan saya sudah membuatkan list ya. Ada 10 list nanti yang akan saya uploadkan video mulai dari nol. Kita tidak tahu sama sekali cara berkendara sampai benar-benar mahir ya. Nanti saya akan uploadkan ada 10 video yang sudah saya buatkan, dan saya uploadkan satu persatu, tahap demi tahap, supaya kalian lebih mudah dalam memahami cara berkendara. Anggap saja ini adalah kursus gratis ya sahabat Ragam Solusi kita. Oke. Sekarang kita akan starter mobilnya ya. Oke, mobil sekarang sudah dalam posisi hidup ya, mesin dalam posisi hidup. Anggap saja mesin dalam posisi hidup sekarang. Dan saya akan memperkenalkan panel yang paling penting ya. Ini adalah tuas AC sahabat Ragam Solusi kita. Kalau nanti kalian menghidupkan AC, pastikan AC dihidupkan. Yang terlebih dahulu dihidupkan itu adalah kipasnya, yang sebelah kiri yang tadi saya putar. Kemudian yang sebelah kanan yang ada berwarna biru ini adalah pendingin ya sahabat Ragam Solusi kita. Ketika kalian menghidupkan AC, pastikan kipas itu hidup 1 atau 2 menit, baru kemudian menghidupkan pendingin. Ini untuk mengefisiensi sistem kerja AC yang ada dalam kendaraan kalian. Oke. Saya coba hidupkan seperti ini ya. Anggap saja ini posisi mesin dalam keadaan hidup ya sahabat Ragam Solusi kita. Oke. Ini AC. Ini hanya pengenalan singkat saja ya sahabat Ragam Solusi kita ya. Yang penting-penting saja berdasarkan pengalaman yang kita dapatkan di lapangan ketika kita baru belajar berkendara atau belajar roda 4 ya sahabat Ragam Solusi kita. Dan bagi kalian yang baru saja bergabung dengan kami Ragam Solusi kita, jangan lupa like, comment, share, kemudian subscribe videonya. Tekan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan satupun video terupdate dan terbaru dari kami Ragam Solusi kita. Karena Ragam Solusi kita akan memberikan solusi-solusi yang mudah, cepat, murah, tanpa biaya, dan kita temukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke, yang pertama ini adalah persneling ya sahabat Ragam Solusi kita. Pada umumnya persneling atau tuas gigi itu ada 5 tuas ya. Anggap saja diagramnya seperti ini. Kalau gigi 1 tarik ke kiri, kemudian ke depan. Kemudian untuk gigi 2 tarik ke kiri, kemudian ke belakang. Kemudian yang gigi 3 lurus saja ke depan, dan gigi 4 lurus ke belakang. Kemudian gigi 5 tarik ke kanan kemudian ke atas, dan untuk gigi mundurnya tarik ke kanan dan ke belakang. Oke, seperti itu gambaran untuk persneling yang 5 gear ya, atau 5 gigi atau 5 step ya sahabat Ragam Solusi kita. Kemudian kita lanjut ke
handbrake atau rem tangan. Ini adalah rem tangan sahabat rekam solusi kita. Biasanya dia berada persis di belakang persneling ini. Jadi untuk melepasnya, silakan sahabat tekan tombol yang ada di ujung tuas rem tangan ini, tekan tombol kemudian dilepas. Kemudian untuk menariknya juga sebaiknya tekan tombol kemudian menariknya. Karena banyak sekali para driver asal tarik saja sehingga berbunyi pada tuas rem itu krek gitu ya. Sebaiknya tekan saja tombolnya baru ditarik. Kemudian sekarang saya akan memperkenalkan untuk tuas yang ada di kaki kita. Yang paling kanan itu adalah tuas gas, di mana nanti akan dioperasikan oleh kaki kanan. Kemudian yang kedua ada tuas rem yang ada di tengah, akan dioperasikan oleh kaki kanan juga. Kemudian pada tuas paling kiri itu adalah tuas kopling, hanya akan dioperasikan oleh kaki kiri. Ingat ya, kaki kiri hanya berfungsi untuk menekan tuas kopling. Tidak boleh menekan tuas yang lain selain tuas kopling untuk kaki kiri. Untuk rem tidak boleh, apalagi untuk gas, karena akan terlalu ribet. Sedangkan untuk kaki kanan hanya akan menekan tuas gas dan tuas rem. Kaki kanan tidak boleh menekan kopling, karena itu adalah tugas kaki kiri. Itu yang perlu diingat ya sahabat rekam solusi kita ya. Sekali lagi, tuas gas dan tuas rem hanya dioperasikan oleh kaki kanan, sedangkan kopling hanya dioperasikan oleh kaki kiri. Tidak boleh salah. Oke, ini untuk pengenalan tuas yang akan dioperasikan oleh kaki. Oke, ini harus dipahami. Silakan kalian dicoba aja di dalam kabin, diputar-putar kaki kanan, kaki kiri. Kaki kanan hanya untuk tuas rem dan gas, sedangkan kaki kiri untuk kopling. Nah, kemudian ketika kita menekan kopling kaki kiri, ketika kita menekan kopling kaki kiri harus segera dipindahkan ke belakang. Contoh, sekarang saya akan menekan kopling dengan menggunakan kaki kiri. Setelah tekan kopling, kemudian kita lepas secara perlahan. Segera pindahkan kaki ke belakang dan jangan ditaruh di atas tuas kopling. Oke. Kemudian sekarang kita akan melanjutkan ke window. Ini yang penting ya. Dulu ketika saya belajar berkendara, saya tidak tahu bagaimana cara membuka jendela, saya tidak tahu bagaimana cara membuka pintu, saya tidak tahu. Jadi saya perkenalkan bahwa di samping kanan kita itu ada semacam panel ya, atau semacam tombol untuk membuka jendela. Yang paling kanan, yang depan paling kanan itu untuk membuka jendela di pintu driver, yang kiri untuk membuka penumpang sebelah kiri, itu begitu juga yang bagian belakang. Kemudian kalau untuk mengunci jendela, tinggal klik yang di depan ini, maka semua jendela yang ada di pintu mobil kecuali yang ada di driver itu tidak akan bisa dibuka kalau window sudah kita kunci. Oke, sahabat rekam solusi kita, ini hanya pengetahuan dasar saja. Nah, dan sekarang kita akan berlanjut ke lampu. Dulu ketika saya belajar, saya bingung gimana cara menyalakan lampu. Nah, lampu itu berada di samping kanan stang setir sahabat rekam solusi kita di sini. Untuk mengaktifkan lampu, putar sekali. Kemudian yang di tengahnya bisa diputar sebagai lampu senja. Seperti ini. Kemudian kalau kita ingin menghidupkan lampu, tinggal diputar lagi ke depan seperti ini, maka lampu di depan kita akan menyala. Nah, supaya kita nanti tidak panik gimana cara ngedupin lampu, karena tiba-tiba mungkin kita dapat maghrib misalnya, tapi belum pernah kita pelajari. Kemudian kalau untuk menghidupkan lampu jauh, tinggal didorong ke depan. Atau kalau kita ingin mengkedipkan atau melakukan lampu dim misalnya, tinggal ditarik ke belakang sekali. Ada tombol lampu jauh di speedometer, itu akan terlihat berwarna biru. Itu artinya kita menghidupkan lampu jauh. Kemudian yang paling penting ya, ini ada wiper sahabat rekam solusi kita. Biasanya bagi pemula
ketika tiba-tiba hujan bingung cara menghidupkan wiper. Wiper itu ada di sebelah kiri bawah atau samping kiri stang setir ya. Untuk menghidupkan wiper misalnya dalam posisi kering, kalau kita tarik seperti ini, air akan keluar dari celah kaca itu. Air wiper itu akan keluar, kemudian akan mengusap kaca mobil kita. Kemudian kalau kita ingin menghidupkan sesekali saja, tinggal didorong ke atas. Kalau kita ingin menghidupkan secara perlahan, tarik ke bawah sekali seperti ini, maka ini akan hidup secara pelan-pelan. Misalnya kalau lagi gerimis ya sahabat rekam solusi kita. Nah, kalau kita ingin lebih cepat lagi, tarik ke bawah. Ingin lebih cepat lagi, kalau disesuaikan dengan keadaan hujan, bisa ditarik ke bawah. Kemudian kalau ingin mematikannya, tinggal dikembalikan saja ke paling atas. Oke sahabat rekam solusi kita. Sebelum kita lanjut atau bergerak perlahan, pertama kali kita misalnya menggerakkan mobil, itu yang perlu diketahui. Ini mudah-mudahan bermanfaat ya. Ikuti terus videonya karena video ini akan terus berlanjut. Dan mudah-mudahan bermanfaat bagi kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.